Halo guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membahas mengenai fitur Protected Bootloader yang ada di produk-produk routerboard Mikrotik. Nah, seperti apa kelanjutan videonya? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah guys, apa itu fitur Protected Bootloader? Jadi fitur ini merupakan salah satu fitur yang dikembangkan oleh Mikrotik yang fungsinya untuk keamanan atau security. Nah, apa yang diamankan? Di sini nanti kita akan mengamankan router secara fisik. Ya, jadi ketika kita mengaktifkan fitur Protected Bootloader ini, maka nanti beberapa fitur atau fungsi ya seperti contohnya adalah tombol reset itu nanti kita tidak bisa menggunakan secara default. Jadi kalau kita misal mau reset configuration ataupun net install untuk interval waktunya itu tidak akan berjalan dengan sesuai dengan defaultnya. Nah kemudian ketika kita mengaktifkan fitur ini yaitu Protected Bootloader ini, maka nanti untuk login apabila di routernya itu ada serial ya, ketika kita mau coba login menggunakan serial port itu juga tidak akan bisa. Kemudian nanti Etherboot yang ada di Ether 1 biasanya atau Etherboot yang lain yang ada di router itu nanti fungsinya juga akan dinonaktifkan. Kemudian juga kita tidak bisa memilih menu di router bootnya. Jadi untuk bootingnya atau misal booting NAN dulu atau mungkin ke Etherboot itu nanti kita tidak bisa mengganti atau mengubahnya. Nah di sini karena fitur keamanannya itu dia lebih membatasi akses secara fisik, maka bisa dikatakan fitur ini cukup berbahaya. Jadi buat teman-teman ketika pengen mengimplementasi fitur ini, Protected Bootloader ini, maka harus benar-benar diperhatikan ya. Nah untuk fitur Protected Bootloader ini pada awalnya Mikrotik mengembangkan itu mulai di versi router S 6.33. Nah dari 6.33 sampai 6.40 itu untuk mengaktifkan fitur ini ya Protected Bootloader itu kita perlu menginstal paket khusus ya. Untuk paket ini bisa di-download di halaman wiki.mikrotik.com. Itu nanti di topik Protected Bootloader teman-teman bisa mendapatkan linknya. Ya di situ ada beberapa arsitektur yang bisa kita download seperti contohnya ada MIPS-B, kemudian ada SNIPS, ada juga MNIPS dan juga Tilera. Nah itu arsitektur untuk download ya atau yang support Protected Bootloader ini. Nah pada router S versi 6.43 ke atas itu nanti paket atau link downloadnya itu sedikit berbeda ya, kita bisa menggunakan yang universal. Jadi kalau kita cek di wiki.mikrotik.com di topik router Protected Bootloader itu nanti ada yang namanya universal. Nah itu bisa kita klik dan bisa digunakan di MIPS-B, SNIPS ataupun MNIPS dan juga Tilera. Ya, tapi kalau yang versi 6.43 ke bawah atau 6.40 ke atas itu sudah ada link masing-masing. Ya. Nah, kemudian juga pada router-router batch atau produksi terbaru dengan penggunaan versi yang baru ya seperti 648, 649 itu nanti untuk fitur Protected Bootloader itu sudah otomatis include ya di dalam sistemnya. Jadi tidak perlu menambahkan paket tambahan lagi. Kemudian untuk catatan yang lain untuk mengaktifkan Protected Bootloader ini pastikan untuk firmware dari router itu di firmware yang paling baru ya atau 3.24 ke atas ya supaya fitur ini bisa berjalan. Baik guys, sekarang kita akan coba langsung ya. Di sini saya sudah remote router yang ada di depan saya ini ya untuk applet routernya yang saya pakai. Nah, di sini saya menggunakan versi 6.48 ya. Kemudian untuk cara konfigurasinya seperti apa untuk fitur Protected Bootloader ini. Nah, di sini kita bisa masuk di menu sistem. Kemudian kita masuk ke router board. Nah, kemudian di sini ada tombol settings. Sini kita klik. Nah, di sini guys ya, untuk fitur Protected
bootloader, nah itu bisa kita aktifkan dengan mencentang opsi protected router boot. Nah, di sini paling bawah di sini ada opsi ya, namanya protected router boot atau bisa saja disebut protected bootloader, sama aja istilahnya. Tinggal kita centang ya, checklist seperti ini, kemudian kita apply. Nah, di sini setelah kita apply, maka secara otomatis fitur protected router boot atau protected bootloader ini sudah aktif ya. Nah, tapi di sini kita perlu tahu juga bagaimana mekanisme dari fitur ini ya, fitur protected bootloader ini. Kalau kita lihat di atasnya itu ada dua parameter, yaitu reformat hold button sama reformat hold button maksimum ya di sini. Ya. Nah, artinya apa? Di sini parameter ini cukup berkaitan dengan fitur protected bootloader ya. Untuk reformat hold button ini merupakan waktu atau time minimal. Jadi nanti ada intervalnya ya. Ketika misal ya katakanlah di lapangan kita mungkin ada kasus seperti lupa password atau mungkin ada kernel panik ya, gagal booting routernya. Kalau biasanya itu kita perlu reset atau lakukan net install. Nah, tapi di sini kondisinya ketika kita sudah centang atau aktifkan protected bootloadernya, itu nanti untuk fungsi dari tombol reset ataupun untuk net install itu secara default itu berbeda ya untuk interval waktunya. Nah, di sini interval waktu yang digunakan oleh protected bootloader, nah ini berkaitan dengan dua parameter ini. Nah, yang pertama ini ada reformat hold button sama reformat hold button max. Jadi nanti ketika kita ingin reset atau net install ya, jadi nanti ketika misalnya kita lupa password kemudian protected bootloadernya aktif, itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah kita melakukan reformat atau net install ya. Nah, tapi di sini interval waktunya itu tergantung dari dua parameter ini. Nah, di sini secara default untuk reformat hold button itu 20 detik, kemudian untuk maksimumnya itu 10 menit. Artinya apa? Artinya di sini kita nanti menekan tombol reset itu di antara interval ini ya, antara 20 detik dan juga 10 menit. Kalau di bawah 20 detik atau di atas 10 menit itu nanti tidak akan jalan untuk reformatnya, itu ya. Nah, di sini kita bisa custom juga, misalnya untuk reformat hold buttonnya itu 20 detik, kemudian untuk maksimumnya ini kita bisa setting, contohnya di sini 30 detik. Nah, artinya apa? Di sini kita nanti ketika menekan tombol reset itu harus di antara 20 dan 30 detik. Ya, bisa 21, 22, ya 25 sampai 30. Kalau di bawah 20 misal 19, 18 itu tidak akan jalan ya untuk reformatnya. Atau mungkin lebih ya, misal 31, 32 detik itu nanti juga nggak akan jalan. Jadi harus di antara 20 atau 30 detik. Nah, setelah kita setting untuk reformat hold button dan juga reformat hold button max, kemudian juga opsi protected router bootnya itu sudah kita checklist ya, itu nanti sistem akan mengaktifkan fitur ini ya, protected bootloader. Jadi secara fisik router sudah terlindungi atau istilahnya sudah diamankan ya. Untuk tombol reset itu nanti dia tidak bisa digunakan sesuai dengan interval waktu defaultnya ya, misal untuk reset ataupun net install biasanya kan 3 detik atau 5 detik. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk interval waktunya itu. Kemudian juga kalau routernya itu ada port serial ya, itu nanti kita juga nggak bisa login lewat serial tersebut ya, harus melalui mungkin aplikasi Winbox ya gitu. Kemudian juga nanti fungsi Etherboot yang biasanya dipakai untuk net install ya, port-port yang itu aktif ya, fungsi network bootnya itu nanti juga akan dinonaktifkan oleh sistem ya, karena kita mengaktifkan protected bootloader. Kemudian juga untuk opsi atau pilihan bootingnya atau router bootnya ya, seperti NAN ya, NAN if kemudian kalau gagal misal ke Ethernet atau ke Ethernet dulu atau NAN only dan sebagainya, itu tidak bisa kita pilih ya, atau tidak bisa kita ganti. Nah, dengan kondisi seperti ini kalau di lapangan itu banyak kasus ya,
ketika lupa password ataupun mungkin routernya itu sistemnya error dan kita lupa interval waktunya tadi ya untuk reformat all button sama reformat all button max-nya. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita tidak punya akses sama sekali ke routernya. Dan lebih parahnya lagi kalau kita perhatikan ya kasus-kasus seperti ada malware ataupun ya hacker ya, dia mencoba untuk eksploitasi sistem router OS dan memanfaatkan fitur protected bootloader ini ya, sehingga apa, sehingga kita tidak bisa melakukan reset router kita, bahkan net install pun nggak akan jalan, dan akhirnya ya udah kita pasrah saja di sini ya. Nah, untuk hal tersebut Mikrotik sekarang sudah mengantisipasi ya, di versi atau mulai versi router OS 6.49.1 itu ada perubahan mekanisme dalam mengaktifkan protected bootloader ini. Nah, seperti apa mekanisme perubahan dalam mengaktifkan fitur protected bootloader ini? Ya, sekarang langsung aja kita cek ya. Di sini saya akan upgrade router saya ke versi 6.49.1. Ya, kebetulan di sini saya sudah upload untuk filenya, file master NPK-nya di sini ya. Tinggal kita reboot untuk melakukan upgrade dulu. Oke, kita upgrade dulu routernya. Nah, oke guys, di sini saya sudah upgrade router saya ya, router Hublet ini ke versi 6.49.1. Ini bisa kita cek ya, di sini versinya sudah berubah. Kemudian kita coba remote lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi untuk mengaktifkan protected bootloader itu ada di menu sistem, kemudian router boot, kemudian ada di settings. Nah, kalau kita bandingkan dengan konfigurasi yang awal tadi di versi 6.48 ya, itu opsi untuk mengaktifkan protected bootloader atau protected router boot itu ada di bawah sini ya opsinya. Tinggal kita checklist. Nah, sekarang di versi 6.49.1 atau 6.49 itu sudah tidak ada lagi ya opsi atau parameter yang bisa kita centang untuk mengaktifkan protected bootloadernya. Nah, di sini ada perubahan ya. Jadi pertama untuk mekanisme pengaktifannya itu kita tidak bisa lagi lewat ini ya, lewat GUI ya, lewat tampilan winbox-nya ini tidak bisa ya, soalnya parameternya ini sudah hilang. Nah, caranya gimana untuk mengaktifkan ya fitur protected bootloader ini? Salah satu cara yang bisa kita pakai adalah melalui terminal ya, kita pakai command line. Ya, jadi kita masuk di new terminal. Kemudian nah untuk mengaktifkan mau tidak mau ya kita lewat CL ini ya, lewat new terminal. Nah, kalau kita cek sekarang untuk fitur sistem router boot setting sprint ya, untuk fitur protected bootloadernya. Nah, ini kondisinya masih aktif ya. Seperti di awal tadi sudah diaktifkan, ini masih aktif atau enable. Nah, coba kita akan disable terlebih dahulu. Jadi masuk ke sistem, kemudian router boot ya, kemudian settings, set. Nah, di sini kita pilih protected router boot, kita pilih disable. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengaktifkannya lagi ya, kita tinggal ketikkan perintah yang sama. Sistem, router boot, kemudian settings, set, kemudian protected bootloader, router boot ya, protected router boot. Kemudian di sini kita pilih atau kita ketikkan enable. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan cek lagi apakah sistem atau fitur ya, fitur dari protected router boot atau protected bootloader itu sudah enable, sudah aktif atau belum. Ya, kita cek pakai perintah sistem router boot settings print. Nah, ini guys, jadi kita bisa lihat perbedaannya ketika kita mengaktifkan ya, kita ketikkan sistem router boot settings set protected router boot sama dengan enable, kemudian enter, itu
sistem tidak langsung mengaktifkan fitur tersebut. Ya, jadi di sini, nah di sini ada keterangannya di atasnya. Press button within 60 seconds to confirm protected router port enable. Jadi di sini kita harus menekan tombol ya untuk mengkonfirmasi bahwa kita benar-benar ingin mengaktifkan fitur ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu proteksi dari Mikrotik supaya apa? Supaya ketika ada mungkin malware yang mencoba eksploitasi fitur ini itu nggak bisa jalan secara sistem secara langsung gitu. Nah di sini harus ada istilahnya harus ada proses ya untuk menekan tombol di sini. Nah, menekan tombolnya di sini ada batasan waktunya yaitu 60 seconds atau 60 detik. Artinya apa? Di sini sistem akan membatasi ya ketika kita biarkan ya tanpa menekan tombol di sini ya selama lebih dari 60 detik, maka secara otomatis yang di sini nih enable ya itu akan otomatis dipindah ke disable lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ya di sini mungkin ya kalau hitungannya dari tadi mungkin sudah lebih dari 60 detik ya. Kita coba cek lagi apa yang terjadi ya dengan ini ya perintah sistem routerbot setting screen. Nah, di sini otomatis kalau kita tidak tekan tombol ya maka akan berubah ke disable yang sebelumnya enable. Ya. Jadi untuk mengaktifkannya ya kita akan coba lagi. Sistem routerbot setting set protected router boot sama dengan enable, enter. Kita cek lagi sistem routerbot setting sprint. Nah, di sini ada keterangan lagi ya harus konfirmasi dengan menekan tombol ya. Nah, pertanyaannya di sini tombol apa yang akan kita tekan ya kan? Ada dua pilihan tombol di sini. Yang pertama adalah tombol reset dan yang kedua kalau misalnya di perangkat routerbotnya ini support atau ada tombol mode, nah itu bisa kita tekan ya, jadi bisa tekan tombol reset atau tekan tombol mode. Nah, untuk menekannya itu cukup sekali saja ya, sekali tekan gitu ya, contoh di sini saya coba akan menekan tombol mode ya, yang tombol di sini saya tekan ya tombol mode. Oke, sekali. Kemudian kita cek ke new terminal lagi, sistem routerbot setting print. Nah, hasilnya apa? Hasilnya di sini fitur protected routerbot itu benar-benar diaktifkan ya, benar-benar di-enable oleh sistem. Begitu. Oke guys, di sini ya kita sudah mengaktifkan ya fitur protected bootloader di versi yang terbaru 6.49.1 ya. Jadi tadi ada perubahan yaitu kita harus konfirmasi dengan menekan tombol ya, tombol reset ataupun tombol mode. Nah, di sini kita cek ya untuk perubahannya ini sudah benar-benar enable. Dan untuk interval waktunya itu seperti yang awal yaitu kita setting 20 second dan juga reformat button max-nya itu kita setting 30 second. Nah, di sini selanjutnya di sini akan kita coba ya untuk praktekkan apabila kita mengalami problem dengan routernya. Ya, misal problemnya kita lupa password nih, lupa password tidak kita catat ya. Dan juga untuk sistemnya itu mungkin error ya, gagal booting atau semacamnya. Dan bahkan mungkin kejadiannya router ini sudah kena malware ya. Nah, kita perlu lakukan reset. Seperti apa cara troubleshootingnya? Oke. Nah, karena di router ini untuk fitur protected bootloadernya itu sudah aktif, maka cara reset yang seperti biasanya ya dengan waktu kurang lebih 3 detik, tekan tombol reset ataupun net install kurang lebih 5 detik itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, di sini kita akan coba lakukan langkah yaitu dengan tadi ya reformat all buttonnya. Cara yang pertama yang kita siapkan adalah di sini yang namanya reformat itu kita harus melakukan formatting ya, formatting NAND dari routernya ini. Jadi nanti mau tidak mau untuk semua konfigurasi itu akan terhapus, akan hilang. Nah, maka dari itu yang kita perlu siapkan di sini adalah aplikasi net install. Ya. Aplikasi net install, kemudian di sini kita setting untuk net bootingnya. Ini kita aktifkan, kemudian untuk client IP address-nya kita pakai 10.0.1.44. Oke. Kemudian kita setting Ethernet dari router Ethernet dari laptop kita ya, kita setting IP manual.
Nah, kita setting dengan satu segmen ya. Ya, satu segmen dengan IP yang ada di net install tadi ya, 10.0.1, misal di sini saya pakai 55 ya. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini semisalnya router saya ini saya nggak bisa login ya, lupa password misalnya ya. Di sini saya akan troubleshooting menggunakan atau menekan tombol resetnya. Oke. Nah, di sini saya akan pakai ballpoint atau pena ya untuk menekan tombol resetnya. Yang pertama kita akan lakukan adalah seperti net install biasa ya, kita arahkan atau kita colokkan port itu ke Ether 1 ya, walaupun untuk saat ini nggak berfungsi ya Etherbootnya di Ether 1, tapi kita nanti akan coba reformat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita unplug dulu ya, seperti ya langkah untuk reset ya, atau langkah untuk net install ya, kita tekan tombol resetnya. Oke, kemudian kita masukkan lagi powernya ya. Nah, di sini kita akan hitung untuk tombol resetnya ya sekitar 20-30 detik ya. Ya, di antara 20 atau 30, mungkin 22, 21 atau 25 lah ya. Oke, kita lepas. Nah, kita tunggu untuk proses reformatnya ya. Ini di beberapa router ya, seri router untuk proses reformatnya yaitu kurang lebih bisa lebih dari 5 menit ya, tergantung serinya ya. Kalau misal ada router tertentu kok lama ya, mungkin kita tunggu dulu ya. Di sini si router itu akan mencoba melakukan proses reformatnya. Baik, nah setelah kita tunggu beberapa saat ya proses reformatnya, nah otomatis nanti sistem dari Protected Bootloader ini dalam proses reformatnya itu nanti dia akan mengaktifkan lagi Etherbootnya. Kemudian di sini kalau kita cek di aplikasi net installnya itu akan tampil informasi MAC address dan juga seri dari router bootnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka selanjutnya kita lanjutkan untuk proses net installnya ya. Di sini kita akan coba pilih untuk versi yang sama ya, di versi 6.49.1. Kemudian kita klik install. Baik, untuk proses net installnya ini sudah selesai ya, installation finish successfully. Di sini bisa kita cek seperti itu keterangannya ya, berarti untuk proses net install sudah sukses, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba cek lagi menggunakan Winbox ya, kita coba remote. Oke, kita akan cek lagi untuk fitur dari Protected Bootloader-nya apakah masih aktif atau tidak. Ya, sistem sistem router boot, kemudian settings, kemudian kita langsung aja ketikkan print. Kita cek ya apakah untuk Protected Bootloader-nya aktif atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, Protected Bootloader atau Protected Router Boot-nya ini sudah disable ya. Kemudian untuk nilai dari reformat load button dan juga reformat load button max-nya itu sudah kembali ke default, atau istilahnya router ini sudah benar-benar clear ya, kosong ya, konfigurasinya hilang ya. Mau nggak mau di sini kita harus konfigurasi ulang seperti kondisi di awal lagi. Oke guys, demikian tadi ya bagaimana penjelasan mengenai fitur Protected Bootloader atau Protected Router Boot yang ada di Mikrotik dan bagaimana cara setting atau konfigurasinya.
Nah, jadi kesimpulannya di sini fitur ini merupakan fitur untuk keamanan ya, terutama untuk keamanan fisik. Jadi ketika kita letakkan router ini di area mungkin yang bisa dijangkau oleh orang lain ya, dan kita mengamankan supaya router kita itu tidak bisa di-reset oleh orang lain ya. Di sini dengan fitur ini nanti dia akan selain dia melindungi tombol reset ya, dia nanti juga akan menonaktifkan beberapa fungsi ya, seperti tadi untuk Etherboot-nya itu di disable, kemudian login via serial port itu juga dinonaktifkan, dan juga untuk opsi mengganti booting ya, first boot-nya atau di router boot itu juga akan dihilangkan ya, kita nggak bisa ganti. Nah, di sini saya tekankan untuk fitur ini cukup berbahaya ya. Maka dari itu kita perlu mungkin dokumentasi ya, terutama untuk kalau misal kebanyakan lupa password ya, maka kita dokumentasikan ya passwordnya itu apa ya, supaya kedepannya kalau misal kita mau melakukan remote itu misal lupa ya, ada catatannya, ada dokumentasinya. Kemudian juga yang perlu didokumentasi itu adalah ini ya, parameter reformat hold buttonnya ya, baik yang minimalnya ataupun yang maksimumnya itu perlu kita catat juga. Kalau sewaktu-waktu router kita ada masalah ya, lupa password atau ada kendala yang lain ya, seperti ada malware ataupun gagal booting ya, maka kita bisa lakukan reformat lagi ya. Tapi kalau itu sampai lupa juga ya untuk interval waktunya ya, interval waktu untuk reformatnya itu nanti juga bisa mengalami kendala yang lain ya, kita nggak bisa akses sama sekali ke router kita. Oke guys, demikian tadi ya video mengenai fitur protected bootloader ya. Apabila ada pertanyaan mengenai video ini bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol share ya, supaya video ini bisa bermanfaat lagi, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.